dosen saya sendiri adalah Ali Ahmad, SE, MAKT. Baik, untuk kali ini adalah membahas tentang laba. Pengertian laba. Laba merupakan suatu konsep akuntansi yang memiliki berbagai sudut pandang, tergantung dari siapa yang menilai dan bagaimana tujuan penelitinya tersebut. Pengertian laba secara umum adalah selisih dari pendapatan di atas biaya-biayanya dalam jangka waktu tertentu. Laba sering digunakan sebagai suatu dasar untuk pengenaan pajak, kebijaksanaan dividen, pedoman investasi, serta pengambilan keputusan dan unsur prediksi. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi pada perusahaan dagang menyajikan informasi mengenai penjualan harga pokok, penjualan beban usaha, pendapatan lain-lain dan biaya lain-lain untuk mengetahui laba atau ruginya perusahaan. Manfaat perhitungan laba rugi. 1. Menilai rentabilitas perusahaan, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Yang kedua, sebagai alat untuk mengukur kinerja perusahaan. Ketiga, sebagai alat untuk menakar ketepatan strategi yang dijalankan perusahaan. Selanjutnya yang keempat, sebagai dasar untuk memprediksi kinerja perusahaan. Yang kelima adalah membantu melakukan penilaian risiko pencapaian arus kas perusahaan di masa mendatang. Yang keenam, mengetahui perkembangan perusahaan ke periode berikutnya. Yang ketujuh, sebagai dasar untuk mengambil berbagai keputusan penting guna meningkatkan pencapaian perusahaan. Unsur-unsur pokok laporan laba rugi. Pendapatan adalah pertambahan nilai aktiva yang membuat nilai modal menjadi bertambah. Pendapatan terdiri dari dua jenis, yaitu pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha atau sewa atau bunga. Yang kedua adalah laba. Laba adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan hasil ekonomis. Beban terdiri dari dua macam, yaitu beban usaha dan beban di luar usaha, atau biaya untuk membiayai kegiatan di luar usaha dan beban bunga. Cara perhitungan laba yaitu ada laba kotor. Untuk laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurangi harga pokok. Laba usaha sama dengan laba kotor dikurangi beban usaha. Laba sebelum pajak LSB. Laba usaha ditambah pendapatan non usaha dikurangi beban non usaha. Laba bersih sama dengan laba sebelum pajak dikurangi pajak 15%. Untuk konsep laba atau rugi, jika biaya lebih kecil dari penerima, maka akan lahir konsep laba. Sedangkan jika biaya lebih besar dari penerima, maka akan lahir konsep rugi. Dan selanjutnya, jika biaya sama dengan penerimaan, maka akan lahir konsep imbas atau tidak ada hasil. Untuk contoh soal nih, seorang pedagang membeli jeruk sebanyak 40 kg dengan harga Rp6.500 per kilogramnya. Kemudian 30 kg di antaranya dijual dengan harga Rp7.000 per kilogram dan sisanya dijual dengan harga Rp6.000 per kilogram. Hitunglah yang pertama harga pembelian, yang kedua harga penjualan, besarnya untung atau rugi dari hasil penjualan tersebut.
Untuk penyelesaiannya adalah yang pertama harga pembelian. Tadi membeli adalah 40 kilo dikali harganya 6.500 sama dengan 260.000. Setelah itu 40 ini tertulis dua kali, maaf. Jadi harga pembeli jeruk adalah Rp260.000. Jadi harganya total keseluruhan dengan 40 kg jeruk adalah Rp260.000. Yang kedua, harga penjualan, harga jual. Tadi dijual 30 kilo sama dengan 7.000. Jadi 30 kilo dikali 7.000, sedangkan sisanya adalah 10 kilo dikali 6.000. Karena sisanya itu dijual 6 ribuan per kilonya. Sama dengan 210 untuk yang 30 kilo dikali 7.000, 210.000 ditambah 60.000 sama dengan 270.000 harganya. Jadi harganya itu adalah total keseluruhan setelah dijual. Total keseluruhan setelah dijual itu adalah Rp270.000. Jadi harga penjualan adalah Rp270.000. Jadi untuk penjualannya semuanya. Untuk mencari untung atau ruginya, ini kita kurangilah. Untung sama dengan harga penjualan dikurangi harga. Tadi harga belinya adalah 260. Harga penjualannya adalah 270, harga belinya 260. Jadi pembelian sama dengan 270.000 dikurangi 260.000 sama dengan 10.000 untung. Harga penjualan jadi untungnya adalah 10.000 ya. Jadi besarnya keuntungan yang diperoleh pada pedagang tersebut adalah 10.000. Cukup, mohon maaf, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan ya nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.